Selamat datang kembali, kita langsung masuk nih ke topik yang seru banget ya. Ada bahan menarik dari Anda soal gimana strategi bisnis itu lagi gestar banget, terutama gara-gara model ekosistem ini. Ini acuannya dari panduan HBR soal strategi kan ya. Nah, misi kita hari ini nih, kita mau coba bedah. Kenapa sih cara mikir strategi yang lama, yang fokusnya apa ya, melindungi diri sendiri gitu kok kayaknya udah mulai nggak pas. Terus gimana ekosistem ini justru buka cara baru buat bersaing dan bikin nilai tambah. Siap kita kupas bareng? Siap dong. Ini pergeseran yang fundamental loh. Jadi definisi strategi itu sendiri kayaknya lagi berkembang nih. Kalau dulu kan fokusnya ke dalam ya, bangun kapabilitas unik yang susah ditiru pesaing. Sekarang pendekatannya jadi lebih terbuka, lebih kolaboratif. Sumber yang Anda bawa ini menurut saya pas banget nangkap perubahannya. Tiin sebagai rencana jangka panjang, bangun keunggulan kompetitif yang solid, ibaratnya kayak bikin parit gitu ya buat ngelindungin bisnis. Tapi materi ini bilang pandangan kayak gitu mungkin udah kurang relevan ya sekarang. Kenapa tuh? Iya, karena gini, strategi itu sejatinya bukan cuma soal panjang pendeknya waktu, tapi lebih ke dasar. Gimana sih bisnis itu jalan? Dari mana nilainya datang? Terus gimana dia bersaing? Dan ini bisa berubah cepat banget. Apalagi di industri yang dinamis, kayak contohnya perangkat lunak internet yang disebut di materi Anda itu. Jadi strategi harus lebih, luas gitu. Nah, ini bagian serunya. Sumber Anda ini kan ngenalin beberapa gaya strategi ya, tergantung seberapa gampang lingkungannya diprediksi dan seberapa besar kita bisa ngaruhin lingkungan itu. Ada gaya klasik, adaptif, visioner, sama shaping ya, pembentuk gitu. Gaya shaping ini kayaknya nyambung banget sama ekosistem ya. Tepat sekali. Gaya shaping ini dipakainya pas lingkungannya itu nggak bisa ditebak, tapi bisa dibentuk. Jadi pemainnya itu nggak cuma pasif beradaptasi, tapi justru aktif ngebentuk pasarnya. Caranya yaitu dengan ngerangkul banyak pihak, pelanggan, pemasok, mitra pelengkap, buat bikin standar baru, atau malah pasar baru. Mereka jadi kayak orkestratornya gitu, pengatur irama ekosistemnya. Tapi ironis juga ya, survei di materi Anda nunjukin kalau gaya klasik yang buat lingkungan stabil itu malah masih paling banyak dipakai sama eksekutif. Padahal kan kondisi bisnis sekarang banyak yang susah diprediksi. Apa ini cuma karena kebiasaan lama aja atau mungkin kurikulum bisnis yang fokusnya masih ke model klasik melulu ya? Bisa jadi dua-duanya ya. Dan ini nih yang bawa kita ke inti perubahannya. Pergeseran paling menarik dari sumber Anda ini. Dari logika bangun parit, jadi buka gerbang putar atau turnstile. Logikanya itu benar-benar kebalik. Kalau Anda jadi orkestrator ekosistem murni, tujuannya itu bukan lagi ngelindungin aset seketat mungkin, tapi justru gimana caranya memaksimalkan aliran partisipan yang masuk dan aktif di dalam ekosistem itu. Oh, jadi bukan lagi soal menjaga orang tetap di luar benteng, tapi malah narik sebanyak mungkin orang buat lewat gerbang itu, terus aktif di dalamnya, gitu ya? Persis. Kadang-kadang nih, berbagi haki atau properti intelektual aja bisa jadi langkah strategis loh. Kalau itu bisa bikin ekosistemnya tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Fokusnya itu bikin ekosistem makin bernilai, seiring makin banyaknya partisipan. Contohnya, WeChat di China itu pas banget ya di sini. Mereka kan nambah terus layanannya buat chat, bayar, macam-macam, biar pengguna jadi lengket, jadi betah, dan terus ada di dalam ekosistemnya. Jadi gerbang putarnya itu dijaga biar alirannya deres terus. Iya, betul. Atau coba lihat perbandingan Amazon sama Alibaba deh. Amazon kan jual produknya sendiri plus produk pihak ketiga ya. Dia jadi harus pinter-pinter jaga keseimbangan biar nggak terlalu kelihatan nge-push produk sendiri, nanti penjual lainnya kabur. Nah, sementara Alibaba, karena dia nggak bikin produk sendiri, dia jadi nggak bersaing langsung sama mitra penjualnya di platform. Fokusnya bisa lebih murni memfasilitasi interaksi. Ini kan pilihan strategi yang beda banget ya dalam ngelola gerbang putar tadi. Terus, sumber Anda juga nyebut soal gimana purpose, tujuan mulia gitu ya, bisa jadi pendorong perusahaan buat ngembangin misinya lewat ekosistem. Kayak Neste itu ya, dari perusahaan minyak malah jadi produsen bahan bakar terbesar dari limbah. Gila juga ya transformasinya, tapi dipandu purpose. Betul, itu contoh kuat banget. Atau sekuritas, yang geser dari cuma jaga fisik jadi keamanan prediktif pakai teknologi. Dipandu misi kontribusi ke masyarakat yang lebih aman. Mereka masuk ke ekosistem baru kan jadinya.
Mars Pet Care juga gitu. Dia dukung startup di ekosistem kesehatan hewan peliharaan. Jadi ngelihatnya utuh, kebutuhan hewan itu apa aja, nggak cuma jualan makanan. Fokus ke purpose ini bisa jadi kayak kompas gitu, buat evolusi ke ekosistem baru. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda gimana nih? Jelas ya, lanskap strategi ini lagi berubah banget. Model ekosistem ini nuntut cara mikir yang beda. Lebih terbuka, lebih kolaboratif, fokusnya ke aliran nilai, bukan lagi cuma proteksi aset, gaya benteng dan parit. Iya, dan implikasinya itu lumayan gede loh. Pendekatan gerbang putar ini butuh budaya organisasi yang beda. Perlu lebih berani buat eksperimen, terus lihai juga ngelola hubungan yang kompleks di dalam ekosistem, harus pinter nyimbangin antara memberi dan menerima. Ini bukan cuma ganti taktik loh ya, tapi bisa jadi sampai ke perubahan filosofi dasar perusahaannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungin. Di industri atau di peran Anda sekarang, Anda melihat nggak sih tanda-tanda pergeseran ke arah model ekosistem ini? Kalau iya, kira-kira strategi macam apa? Mungkin gaya shaping tadi atau logika gerbang putar yang paling relevan buat Anda pelajari lebih dalam. Menarik buat dipikirin ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.